Om Swastiastu. Salam Rahayu untuk kita semua. Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati, saya Nyoman Edi Subagiarta selaku peserta uji kompetensi pejabat administrator Provinsi Bali akan menyampaikan video terkait dengan materi dampak kinerja dari DPRD Provinsi Bali terhadap perubahan sosial yang berkembang di masyarakat. Bali sebagai pulau yang sudah dikenal di hampir seluruh dunia dengan sejuta pesona budaya dan keindahan alamnya, namun di balik kemegahan pariwisata dan tradisi yang kuat, roda perubahan sosial pasti terus berputar. Dan salah satu penggeraknya adalah lembaga legislatif daerah yang kita sering sebut Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali atau DPRD atau disingkat DPRD Bali. Nah, DPRD Bali ini memiliki peran penting dalam membentuk arah kebijakan publik. Jadi DPRD Bali ini termasuk DPRD seluruh Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang 17 tentang MD3 itu memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, pembentukan peraturan daerah bersama eksekutif. Nah, berikutnya ada fungsi pengawasan. Nah, ini mereka sebagai lembaga kontrol terhadap pelaksanaan dan kebijakan dari pemerintah daerah Bali. Dan fungsi terakhir adalah fungsi penganggaran. Jadi fungsi penganggaran ini adalah fungsi penyusunan dan pembahasan peraturan-peraturan daerah yang terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, baik APBD induk maupun APBD perubahan. Jadi APBD ini yang membuat rencana dan target pendapatan dan belanja daerah dalam 1 tahun anggaran. Dan anggaran inilah yang dipakai untuk membangun Bali sesuai dengan visi misi gubernur kepala daerah. Ini anggaran ini yang dibahas bersama DPRD. Jadi berdasarkan fungsi-fungsi 3 tersebut, jadi keputusan yang dibuat atau ditetapkan dalam lembaga DPRD itu akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Bali. Salah satu wujud nyata kinerja DPRD Bali kita dapat lihat dari kebijakan ekonomi daerah. Jadi dalam kinerja tugas-tugas yang sudah dilaksanakan oleh DPRD Bali ini, salah satunya penetapan perda-perda itu, di mana perda-perda ini fokus pada program pelindungan UMKM lokal. Jadi ada pembuatan regulasi perda terkait dengan tenaga kerja pariwisata. Nah, kemarin juga sudah ditetapkan perda tentang PWA, pungutan wisatawan asing, perda tentang guide. Di Bali juga banyak kita melihat ada desa wisata, jadi Dewi, termasuk di desa kami sendiri. Jadi di banyak desa wisata ini kita bisa melihat geliat ekonomi yang baru. Jadi kaum muda-mudi Bali yang dulu konsepnya mereka ingin ke kota mencari kehidupan, bekerja, mencari nafkah, nah mereka sudah mulai kembali lagi ke desa. Kembali deso gitu ya kalau di istilah bahasa Jawanya. Mereka berinovasi dengan kearifan lokal yang mereka miliki. Inilah bentuk perubahan sosial yang tumbuh dari kebijakan yang berpihak yang sudah dilaksanakan oleh DPRD Bali. Kinerja DPRD Bali juga berpengaruh pada kehidupan sosial dan budaya. Melalui regulasi yang menjaga nilai adat dan tradisi, DPRD Bali berupaya menyeimbangkan modernisasi dan pelestarian budaya. Nah, ini kita bisa dilihat dari pembentukan perda tentang desa adat, perda 4 tahun 2019. Kami sendiri terlibat bahwasannya desa adat ini sekarang diberi pengakuan bahwa mereka diakui baik secara eksistensinya maupun keberadaannya. Kebijakan tentang desa adat yang diatur dalam Perda 4 tersebut diberlakukan secara resmi. Nah, ini dicanangkan oleh Pak Gubernur, Bapak Wayan Koster, itu di Pura Samuan 3, di mana Pura ini memiliki sejarah tentang berdirinya desa adat. Nah, desa adat di Bali itu sejarahnya pertama kali dicetuskan dalam paruman yang diselenggarakan di Pura Samuan 3. Ya, jadi ada desa Kalepake dan desa adat, di sana ada Pura Pusah, desa dan Dalem. Nah, itu semua dibahas di Pura Samuan 3 pada saat itu. Ini berletak di desa Bedulu Gianyar. Nah, selanjutnya perda ini mengakui juga desa adat sebagai satu kesatuan hukum adat
dengan hak asal-usul, hak tradisional, serta hak otonomi asli. Mereka mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Ini juga menegaskan bahwa desa adat punya wilayah, punya hak tradisional, punya kewenangan lokal adat yang berjalan sesuai dengan kearifan lokal. Jadi kalau ada kewenangan lokal yang mereka sudah miliki turun-temurun, aturan yang sudah mereka miliki turun-temurun, itu tidak bisa diintervensi. Mereka bisa dengan jelas melaksanakan kewenangannya tersebut, dan itu dilindungi oleh Perda ini sesuai dengan kearifan lokal yang menjadi tradisi yang sudah mereka dapatkan secara turun-temurun dari leluhur mereka yang dulunya. Selanjutnya juga ditetapkan baru-baru ini juga Perda tentang Balai Kerte Adiakse. Jadi Perda ini mengatur penyelesaian sengketa di desa adat. Nah, Perda ini akan menunjang, membantu Perda Desa Adat tadi, Perda 4 tahun 2019 itu. Jadi dengan adanya Perda tentang Kerte Adiakse ini, Balai Kerte Adiakse ini, jadi penyelesaian sengketa-sengketa di desa adat. Ini yang diusulkan oleh lembaga mitra penjuru adat yang akan menjalankan fungsi penyelesaian perkara atau penyelesaian pada desa adat setempat. Jadi bisa diselesaikan kasus-kasus sengketa itu di desa adat. Isu lingkungan menjadi perhatian penting juga bagi DPRD Bali. Salah satunya diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang berfokus pada pencegahan pencemaran dan kerusakan akibat aktivitas manusia, juga mengatur tentang ketentuan limbah, mengatur juga tentang hukum atau sanksi kalau ada masalah, juga mengatur koordinasi antar pemerintah daerah. Jadi ada Pergub nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, konservasi sumber daya air, hingga pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai. Mendorong lahirnya kesadaran baru di tengah masyarakat. Jadi dengan Perda-Perda ini ternyata sangat besar pengaruhnya. Masyarakat semakin sadar. Ini mereka seakan-akan didorong, ya, lahir kesadaran baru. Bagaimana masyarakat kita dapat mengolah sampahnya. Jangan sampai sampah kita mengotori rumah orang lain. Jangan sampai sampah di desa kita mengotori desa orang lain. Nah, kini semakin banyak warga Bali yang mulai menerapkan pola hidup ramah lingkungan. Mulai dari penggunaan energi bersih, pengelolaan limbah desa, baik dari rumah tangga sebelum ke desa, hingga gerakan bersih pantai yang melibatkan komunitas-komunitas yang ada. Nah, meski banyak capaian positif, Bapak Ibu sekalian, namun tantangan tetap ada. Masih diperlukan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan ini. Jadi harus terus diawasi kebijakan-kebijakan ini. Terus masih diperlukan keterbukaan informasi publik dan perlunya kolaborasi nyata, baik antara DPRD, pemerintah daerah maupun masyarakat itu sendiri. Dengan pengawasan yang jujur, terus berikutnya partisipasi publik yang kuat, Bali dapat terus melangkah menuju masa depan yang harmonis, berkelanjutan, dan tetap berbudaya. Kinerja DPRD Bali bukan sekedar kebijakan di atas kertas, tetapi cermin dari semangat perubahan sosial yang hidup di tengah masyarakat. Oke, demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait dengan dampak dari kinerja kami di kantor DPRD Bali terhadap perubahan-perubahan yang positif di tengah masyarakat kita. Baik, demikian, terima kasih. Kalau ada yang kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.